Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita akan belajar materi usaha dan pesawat sederhana pada bidang miring, roda berporos, katrol, serta pesawat sederhana dalam sistem gerak manusia. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dengan tanggung jawab dapat mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana pada bidang miring, roda berporos, dan katrol, menganalisis pesawat sederhana pada sistem gerak manusia, serta dapat mengidentifikasi permasalahan di lingkungan sekitar yang dapat diatasi dengan menggunakan pesawat sederhana jenis bidang miring, roda berporos, dan katrol. Siapa nih di antara kalian yang suka jalan-jalan ke pegunungan? Pernah nggak sih kamu memperhatikan saat akan ke pegunungan, kendaraan yang kamu tumpangi berjalan mengikuti lintasan yang meliuk-liuk mengitari pegunungan? Nah, ternyata lintasan yang meliuk-liuk itu pada dasarnya mengikuti prinsip bidang miring loh. Kenapa harus begitu ya? Kenapa nggak dibuat lurus saja biar cepat sampai? Penasaran? Langsung saja yuk kita simak pembelajarannya. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh penerapan pada bidang miring yaitu adalah tangga, skrup, obeng, kapak, pisau, dan juga jalan di pegunungan. Coba kalian amati gambar berikut. Jika kalian mengamati sebuah skrup pada gambar berikut, kalian akan melihat ulir berupa bidang miring yang bergerak dari ujung skrup hingga dekat puncaknya. Saat kalian memutar skrup, ulir seolah-olah menarik skrup ke dalam kayu. Sebenarnya, bidang miring pada skrup itu bergeser melalui kayu. Jadi, skrup adalah bidang miring yang diputarkan pada tabung secara spiral. Coba perhatikan gambar berikut. Jalan yang berkelok-kelok menuju pegunungan seperti pada gambar memanfaatkan cara kerja bidang miring. Bidang miring adalah permukaan yang rata yang menghubungkan dua tempat yang berbeda ketinggiannya. Dengan dibuat berkelok-kelok, pengendara kendaraan bermotor lebih mudah untuk melewati jalan yang menanjak, sehingga usaha yang dilakukan menjadi lebih mudah. Keuntungan mekanis bidang miring yaitu berat benda dibagi dengan gaya yang dikeluarkan, atau bisa dengan panjang bidang miring dibagi dengan tinggi bidang miring. Roda berporos. Roda berporos merupakan roda yang disambungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar secara bersama-sama. Roda dan poros merupakan pesawat sederhana yang berfungsi memperbesar kecepatan dan gaya. Perhatikan gambar berikut. Sepeda merupakan contoh alat yang bekerja menggunakan prinsip roda dan poros. Sepeda akan berjalan lebih cepat ketika kita mengayuh pedalnya dengan cepat, dan sebaliknya, sepeda akan berjalan dengan lambat ketika kita mengayuh pedalnya dengan lambat. Sehingga diketahui bahwa roda dan poros dalam sepeda memungkinkan manusia bergerak lebih cepat. Contoh benda yang bergerak dengan menggunakan prinsip roda dan poros antara lain motor, mobil, kursi roda, sepatu roda, dan lain-lain. Keuntungan mekanis roda dan poros dapat dihitung dengan jari-jari roda dibagi dengan jari-jari poros. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar berikut terlihat pasukan pengibar bendera yang sedang menaikkan bendera pada tiang bendera. Sebuah katrol digunakan untuk menempatkan bendera di puncak tiang. Jadi, katrol adalah roda beralur dengan sebuah tali atau rantai yang lewat pada alur itu. Sehingga katrol memudahkan kita untuk melakukan sebuah kerja.
Berdasarkan penempatannya, katrol dibedakan menjadi 3, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda atau majemuk. Katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang kedudukannya selalu tetap di suatu tempat seperti terlihat pada gambar. Bagian-bagian katrol adalah gaya beban, gaya kuasa, lengan beban, dan lengan kuasa. Katrol berfungsi untuk membelokkan gaya sehingga berat beban tetap sama dengan gaya kuasanya, tetapi dapat dilakukan dengan mudah. Keuntungan mekanis katrol tetap sama dengan 1. Keuntungan mekanis katrol tetap dapat dirumuskan sebagai berikut. Katrol bergerak. Katrol bergerak adalah katrol yang bila sedang bekerja, kedudukannya selalu berpindah tempat mengikuti gerak benda tersebut. Dapat terlihat seperti pada gambar. Pada gambar berikut, titik tumpu katrol bergerak berada di titik A. Keuntungan mekanis katrol bergerak adalah 2, dengan rumus keuntungan mekanis sebagai berikut. Adapun untuk mencari besar gaya kuasa yang harus dilakukan untuk mengangkat beban adalah dengan rumus sebagai berikut. Katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Katrol majemuk biasa digunakan dalam bidang industri untuk mengangkat benda-benda yang berat. Keuntungan mekanis dari katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Misalnya, pada gambar berikut, gaya kuasa pada katrol majemuk tersebut adalah 4, karena jumlah tali yang mengangkat beban ada 4. Karena tali kuasa tidak diperhitungkan. Pesawat sederhana dalam tubuh manusia. Pernahkah kalian berpikir bahwa ternyata setiap rangka kita dalam aktivitas tubuh mengandalkan prinsip pesawat sederhana? Pesawat sederhana jenis apakah itu? Mari kita pelajari lebih lanjut. Perhatikan gambar berikut. Kira-kira kalian bisa menebak jenis tuas keberapakah itu? Ya, benar sekali. Pada tengkorak dan tulang leher merupakan jenis tuas pertama. Karena kalau dirasakan leher sebagai kuasa yang membuat beban dalam hal ini tulang di daerah muka terangkat dan porosnya atau titik tumpu ada di tengah. Hal itu juga yang menyebabkan leher sering pegal-pegal. Selanjutnya, pada gambar berikut, terlihat gambar telapak kaki. Tanpa sadar, ternyata bagian telapak kaki juga memiliki keunikan. Pada saat berjinjit seperti pada gambar tersebut, menyebabkan ujung telapak kaki menjadi titik tumpu bagian anggota badan. Kemudian, pangkal telapak kaki menjadi sedikit tegang, karena disitulah kuasa yang diberikan. Dan beban berada di tengah-tengah telapak kaki. Telapak kaki pada saat berjinjit merupakan prinsip jenis tuas kedua. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Gambar lengan mengangkat beban. Jenis tuas ini paling banyak ditemui di tubuh, yaitu jenis tuas ketiga. Contohnya saat mengangkat suatu beban dengan menggunakan tangan, maka tangan yang memegang beban menjadi titik beban, lengan menjadi kuasa, dan siku menjadi titik tumpu. Sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat. Bye-bye.